Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hobi Bola. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga negara kita tercinta, negara Indonesia, semakin maju lagi, terutama di bidang olahraga dan khususnya di bidang sepak bola. Yang saat ini sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia, sedang berada di jalur yang benar, di track yang tepat, dan mudah-mudahan kedepannya semakin maju lagi, semakin lebih baik lagi, tidak hanya dari timnas tim nasional Indonesia, tetapi juga kompetisi liga pun, Liga Indonesia semakin baik dan semakin maju lagi ke depannya ya. Itu harapan dari kita seluruh warga negara Indonesia, terkhusus dari para pecinta sepak bola Indonesia ya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan timnas Indonesia menjelang menjalani dua laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia di round 3, di mana di pertandingan pertama kita akan bertandang ke Arab Saudi, dan juga di pertandingan kedua kita akan menjamu Australia di Gelora Bung Karno ternyata ya, bukan di GBT yang dari jauh sebelumnya Indonesia akan berhome base di GBT karena memang pada saat itu GBK akan direnovasi dan akan mengadakan acara keagamaan. Tetapi pada akhirnya PSSI mendaftarkan Stadion Gelora Bung Karno untuk menjamu Australia di matchday kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Mudah-mudahan ya pengelolaan dari Gelora Bung Karno ini segera selesai, terutama dari segi rumput yang memang kita tahu bahwa rumput dari stadion-stadion di Indonesia ini menjadi permasalahan ya, terutama di Stadion Gelora Bung Karno untuk laga timnas Indonesia. Semoga nanti ketika hari H dipakai, rumput itu tidak akan menjadi lagi permasalahan atau perdebatan ke depannya gitu ya. Semoga rumputnya bisa mulus gitu, benar-benar karena memang kita tahu bahwa strategi dari Coach Sintayong ini membutuhkan rumput yang bagus gitu. Terbukti ketika di Piala Asia U23, ketika di Piala Asia Senior pun, yaitu strategi Sintayong ini benar-benar harus membutuhkan kondisi rumput yang bagus gitu, yang mulus ya. Mudah-mudahan segera bisa diperbaiki gitu. Nah, saat ini timnas Indonesia sedang mempersiapkan, yaitu pelatih Sintayong yang sudah kembali ke Indonesia dan langsung bertemu dengan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir, melakukan meeting bagaimana persiapan yang akan dilakukan. Dan kita tahu sebelumnya bahwa pelatih Sintayong ini telah lama beristirahat di negaranya di Korea Selatan, yang memang beliau pernah mengalami sakit dan juga menjalani operasi yang mengharuskan Sintayong ini beristirahat cukup lama dan juga tentu membutuhkan rest yang cukup lama juga. Tetapi pada akhirnya Sintayong telah kembali ke Indonesia dan membawa gerbong baru, yaitu membawa pelatih baru. Dia diplot sebagai asisten Sintayong, yaitu Yeom Ki-hun, di mana tugasnya untuk memperbaiki lini serang Indonesia kembali menjadi tajam ya. Dan tentu ini kabar baik juga untuk kita selaku pecinta sepak bola, yang memang saat ini kelemahan kita di timnas Indonesia itu adalah di lini serang. Sintayong sendiri mengakui bahwa beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia titik lemahnya berada di posisi striker, yang memang beberapa kali mendapatkan peluang di beberapa pertandingan tetapi para pemain tidak bisa memanfaatkannya. Maka dari itu Sintayong memboyong Yeom Ki-hun ini untuk masuk ke jajaran stafnya untuk memperbaiki lini serang Indonesia. Pelatih Sintayong dan stafnya telah bekerja, begitupun juga dengan asisten baru ini, langsung datang ke Indonesia dan langsung bekerja pada pembukaan Liga 1, di mana di pekan pertama Liga 1 asisten pelatih dari Sintayong ini langsung memantau pertandingan Liga 1, di mana saat itu adalah pertandingan Semen Padang melawan Borneo FC kalau tidak salah ya. Jadi asisten pelatih Yeom Ki-hun, lalu juga Choi In-cheol dan yang lainnya
langsung hadir ke stadion gitu untuk memantau pertandingan tersebut, yang pastinya mungkin ini akan dikagetkan dengan para striker di Indonesia ini. Tentu bersaing dengan para pemain asing, terutama di posisi striker itu memang cukup banyak ya saingan dari pemain luar sendiri. Ya nanti mungkin ini juga akan menjadi pekerjaan juga bagi Yong Ki-hun untuk benar-benar memoles para striker Indonesia nantinya. Nah, tentu juga Sintayong juga telah melakukan beberapa pekerjaan di mana yang menjadi perdebatan sekarang saat ini, yaitu adalah Sintayong sudah mengantongi nama-nama yang akan dipanggil untuk menjalani kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia, dan nama-nama itu telah disetorkan ke PSSI, tetapi nama-nama tersebut belum dirilis ke publik ya. Nah, yang menarik adalah di dalam nama-nama tersebut ternyata tidak ada nama Elkan Bagot. Nah, ini yang menjadi perbincangan yang cukup ramai saat ini ya. Kita berharap tentu Elkan Bagot ini bisa dipanggil, begitupun juga dengan beberapa para pengamat, karena memang Elkan Bagot di musim lalu ketika dia dipinjamkan ke Bristol Rovers dari Ipswich Town, dia benar-benar bermain bagus. Kurang lebih sekitar 14 laga dia bermain dan membantu Bristol beberapa kemenangan dan juga mendapatkan menit bermain yang cukup banyak juga di Bristol. Dan tentu dengan modal kepercayaan dirinya Elkan Bagot itu, dia hampir saja melakukan debutnya bersama Ipswich Town di Premier League, tetapi pada akhirnya dia dipinjamkan ke Blackpool. Tetapi di Blackpool pun dia kemarin melakukan debut cukup baik juga di EFL Cup atau di Carabao Cup, dan bermain sekitar 60 menit juga membantu timnya menang gitu di ronde pertama EFL Cup. Tetapi ternyata Elkan Bagot ini belum kembali dipanggil oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Yang kita tahu bahwa di posisi center back kita kehilangan Justin Hubner yang mengalami akumulasi kartu. Otomatis kita hanya punya Rizky Ridho dan Jai Idzes ya. Begitupun juga dengan Jordi Amat. Tetapi ya kita tahu sendiri bahwa performa Jordi Amat saat ini memang sangat menurun ya. Ketambah lagi dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, maka dari itu ya kita perlu tenaga dari Elkan Bagot ini. Tetapi sudah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji bahwa Elkan Bagot belum kembali dipanggil oleh Sintayong. Kita tidak pernah tahu di belakang itu apa yang terjadi antara Sintayong dan Elkan Bagot ini. Tetapi yang memang digoreng media itu saat itu ya, ketika tim nasional Indonesia U23 yang akan menjalani laga playoff memperebutkan 1 tiket terakhir ke Olimpiade melawan Gini, saat itu timnas Indonesia pincang di posisi center back, kehilangan Rizky Ridho yang mendapatkan kartu merah, dan Sintayong membutuhkan tenaga dari Elkan Bagot. Tetapi Elkan Bagot saat itu telah selesai kompetisi bersama klubnya dan mungkin telah telah merencanakan beberapa plannya, yaitu untuk liburan gitu, untuk libur dari kompetisi. Dan saat itu Sintayong memanggil tetapi tidak digubris oleh Elkan Bagot ya, karena memang mungkin Elkan Bagot juga berpikiran bahwa itu bukan agenda FIFA juga ya. Nah, mungkin dari situ kita tahu bahwa Sintayong ini berasal dari Korea Selatan yang memang nasionalismenya cukup tinggi gitu ketika dia memanggil pemain dan tidak digubris, dan tentu ini menjadi catatan penting juga, pertimbangan bagi Sintayong untuk memanggil pemain tersebut. Dari segi sisi disiplinnya ini memang kuat pelatih dari Korea Selatan ini ya. Maka dari itu mungkin akhirnya Elkan Bagot hingga saat ini belum kembali dipanggil oleh Sintayong untuk ikut di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 melawan Arab Saudi dan Australia. Kita sebagai pecinta sepak bola yang mudah-mudahan ada orang atau ada penengah untuk menjembatani agar permasalahan Sintayong dan Elkan Bagot ini segera selesai gitu, entah itu dari PSSI atau dari siapapun ya. Mudah-mudahan permasalahan dari kedua orang ini segera diselesaikan ya, seperti itu, agar
Elkan Bagot kembali bisa dipanggil karena ya kita juga tahu bahwa tenaga Elkan Bagot ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kondisi timnas saat ini gitu, untuk memperkaya atau memperkuat kedalaman skuad tim nasional Indonesia gitu ya. Lalu selain Elkan Bagot juga ada nama lain juga yang tidak dipanggil, yaitu pemain debutan timnas Indonesia Malik Rizaldi, karena memang dia ketika pramusim bersama klub barunya Persebaya dia mengalami cedera dan harus menjalani pemulihan hingga beberapa waktu ke depan sehingga tidak bisa dipanggil oleh Sintayong. Dan Sintayong juga mengatakan mungkin bisa saja ada pemain baru lagi dari Liga 1 untuk bisa bergabung dan dipanggil bersama timnas Indonesia, tetapi Sintayong perlu meninjau beberapa pertandingan lagi dari Liga 1 karena memang ketika melihat ada pemain yang berpotensi di satu pertandingan itu belum cukup untuk bisa dipanggil karena harus ditinjau kembali di beberapa pertandingan, 2 hingga pertandingan berikutnya. Jika memang pemain itu konsisten dengan penampilannya atau performanya, nah itu bisa dipertimbangkan oleh Sintayong untuk bergabung ke tim nasional Indonesia untuk menambah kedalaman skuad. Nah, jadi sejauh ini timnas Indonesia persiapannya yang dilakukan oleh Sintayong yaitu untuk meninjau beberapa pemain yang bermain di Liga 1 saat ini. Begitupun juga dengan cara menyebar asistennya untuk meninjau atau menonton langsung pertandingan-pertandingan dari Liga 1. Mungkin saat ini hanya itu yang bisa dilakukan oleh Sintayong beserta stafnya gitu. Ya, mudah-mudahan para pemain yang dipanggil nantinya bisa berkontribusi dengan baik, tidak ada yang cedera, lalu dalam keadaan yang bugar dan juga dalam keadaan yang fit, dan para pemain nantinya yang dipanggil bisa memberikan performanya untuk timnas Indonesia 100%, agar ya tentunya ya kita bisa berbuat banyak di kualifikasi zona Asia Piala Dunia ini di round 3 ini gitu ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.